selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain minggu malam? Ya, ketemu sama saya Erlina di Wiku Talk malam hari ini. Semoga teman-teman pada sehat, lahir dan batin. Kalau yang lagi nggak sehat, lahir maupun batinnya, pesannya cuma satu. It's okay not to be okay ya. Malam ini kita akan ngobrolin tentang creative at home. Apa sih creative at home gitu ya? Dan narasumbernya sahabat saya, sohib saya, temen zaman gak enak deh gitu ya. Zaman sekolah dulu, zaman ngekos, zaman gak punya duit gitu ya. Bentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol selama mungkin 30-40 menit ke depan bareng sama Hesti Purwanti. Namanya tuh Hesti Purwanti, tapi di skripnya sekarang ganti nama jadi Hesti Purwadi. Dan dia tuh keren banget gitu. Kali dulu zaman sekolah dia nggak terlalu pintarnya sih, dia jarkap kali ya. Tapi kenapa mendadak dia sekarang itu fokus di home interior and exterior gitu. Dia ownernya rumah santai. Jadi yuk sama-sama stay tune malam hari ini. Nah, ini rumah santai udah dateng. Bentar lagi kita mau ngobrol. Jadi teman-teman jangan pergi kemana-mana, siapin camilan dan lain sebagainya, minum atau apapun deh gitu yang bisa nemenin buat mantengin IG live kita bareng-bareng. Oke, tunggu ya. Oke. Hai. Tadi Apa lampuku terang, guys? Coba. Kita, Oh, kalau gini agak gelap ya. Oke, aku terangin aja. Ibu Susana hadir, Bu Tejo satu, Bu Tejo. Hai, Yuneng, apa kabar? Yuneng. Sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tadi aku lihat Rita, aku lihat Desta. Hai, apa kabar? Yang itu aja yang kita tahu karena angkatan kita, yang lain nggak tahu. Ya, maklum kita kan udah beruban ya, udah. Sih, aku udah warna rambut. Guys, angkatannya sekarang 27, kita angkatan 2, guys. Ya Allah, emang kita udah waktunya untuk mantu, Hes, udah gelar. Ya apa ya, gele mantu. Boleh loh, tapi anakku masih umur 8 tahun. Jadi ya anakku kan udah ini. Siapa yang ini? Oke, teman-teman, malam ini edisi Tejo, jadi kita akan bakalan rame. Ya, bawa kita dialog dulu, dialog Bu Tejo. Ya Allah. Openingnya. Jadi aja ngono to kowe iki. Ngomong ke Dian wae. Ngomong ke Dian, tiba Dian. Tapi Bu. Hai Marjon. Hai, thank you sebelumnya, terima kasih buat teman-teman ya, buat Parjon and team yang aktif banget tuh di Wiku apa sih kita sama lah ya, yang IAW guys. Emang Parjon luar biasa sih, teman kita satu itu luar biasa. Iya. Tapi dia itu yang ngomong sama papaku dengan polos kalau aku tuh bolos sekolah loh, ya Allah. Enggak, dia orang jujur kan? Itu jujur guys. Kejujuran Parjon membuat aku dimana. Teman-teman, Bu Tejo 1 dan Bu Tejo 2. Jadi kita mau ngobrolin malam ini tentang rumah kamu yang keren banget itu, Hes. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Anti serius berarti? Iya, anti serius. Kalau ada suamiku. Hai suamiku. Biasanya aku manggil dia Pak Haji. Ya, malam ini mau ngobrol, tapi sekali lagi aku mau sounding kepada teman-teman semua, para alumni semuanya yang udah join malam ini, dan untuk semua ketua angkatan yang punya informasi temen yang harus dibantu dalam kondisi COVID kayak gini ya, Hes ya. Silakan DM ini, dan siapapun yang mau nyumbang, mau donasi, nanti aku info deh nomor kliennya. Tadi udah aku info, tapi kalau sekarang mau ketik-ketik lagi tuh agak ribet, emak-emak gitu. Mana yang ngomong, mana yang ketik gitu kan. Oke, kita langsung aja ngobrol panjang ini kalau siap. Yes. Kalau diajak ngobrol sama Erlina mah. Ini ada kerpeannya.
Ojo ngerpek seneni Pak Tarto. Iya, kita sebelumnya pernah ya live IG bareng ngomongin tentang dekor rumah ya, pulang ke rumah Heeh, waktu itu heeh, buat. heeh. Itu ada kaitannya dengan mental health dan situasinya saat itu memang kita sudah masuk ke masa corona kayak gini, pandemi kayak Udah, gini. udah. Yang Iya. kita hari ini adalah istilahnya kalau bilang musibah ya namanya hidup pasti ada musibah dan ini kita alamin semua kan, bukan hanya di Bali aja, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia gitu. Kadang Iya. tantangan-tantangan kayak gini tuh bikin kita bosen, jenuh dan lain sebagainya. Tapi mau harus menerima kan situasi hari ini. Iya. Tantangan Iya. untuk kita tetap berkreatif dengan sesuatu yang sangat terbatas. Salah satu Iya, betul. bikin environment yang nyaman di rumah gitu ya. Betul sekali. Aku tahu sih rumah santai itu udah eksis sebelum adanya pandemi gitu ya. Tapi pasti Iya. hari ini apa yang sudah dilakukan rumah santai bisa aja menginspirasi buat yang lain. Oke, Bu Hesti, tolong diceritakan. Hai Bu Tejo. Jadi kalau di kayak gini jadi bingung gitu loh. Sebenarnya sumber inspirasi bikin rumah santai itu dari mana sih? Atau dari Kalau keresahan? inspirasi, kalau inspirasi aku lebih banyak dari Pinterest, dari IG gitu. Ini inspirasinya ya. Jadi waktu mau nyari habis pensiun kan ya, cerita lagi deh. Jadi habis pensiun kan di rumah. Jadi gimana sih caranya kita benar-benar bisa menikmati di rumah gitu kan? Emang waktu mau pensiun tuh kan khawatir ya, maksudnya khawatir gimana sih nyaman gak ya di rumah? Nanti bete nggak ya di rumah gitu kan? Jadi aku kayak gimana caranya aku menciptakan di rumah aku itu tetap happy gitu. Jadi aku cari-cari inspirasi gitu. Ya udah jadi googling-googling di Pinterest, di IG kayak gitu. Jadi Gitu guys. lihatnya dari itu ya, Pinterest gitu. Nggak ada website tertentu gitu yang memang tentang, kan banyak ya kalau buku-buku interior dari luar itu biasanya sangat menginspirasi. Tapi mungkin saat ini pakai akun sosmed itu udah gampang banget kali ya kita akses. Udah. Oh, dulu iya, dulu waktu masih ini kan ada tuh buku-buku di Gramet gitu ya, buku Ya, yang tentang kayak gitu-gitu. Tapi itu kan udah sekarang kan udah zaman high tech ya. Jadi udah semuanya bukan disket, guys. sosmed gitu ya, kepo-kepo sosmed gitu. Eh, gitu. Oh, dari situ inspirasinya. Tapi kan kalau kita bicara tentang interior itu macam-macam ya, tiap Hmm. orang punya taste masing-masing gitu ya. Ada yang suka metal, ada yang suka apa tuh namanya bohemian, ada juga Mm-mm. apalagi ya, macam-macam sih. Ada yang Macam model. ya ada American klasik, ada macam-macam. Nah, kalau rumah santai sendiri, taste-nya apa sih? Taste Kalau dangdut. aku oh iya, Ampel Gading, guys. Kalau aku sendiri aku lebih suka ke Skandinavian karena simple gitu, Hmm, simple dan sesuai kayak 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 gitu. aku, simple, kayak Kita coba baju yang dipakai aja udah beda. Skandinavia, kalau Skandinavian itu kan dia nggak too much warna gitu ya, tuh mm-mm. Iya, model. simple, terus gampang gitu. Jadi ya Skandinavian. Tapi sebenarnya dengan model Skandinavian kan rata-rata kayak gini ya. Jangan berpikir kalau rumah minimalis ataupun interiornya minimalis itu artinya minim budget. Bener nggak sih yang kayak gitu? Iya juga, budget itu ya relatif ya. Kita bisa kondisikan lah gitu kalau budget. Ya pasti kalau kita dekor itu pasti budget itu pasti gitu. Tapi gimana caranya kita memanage budget sesuai yang kita mampu gitu. Tapi tetap kita nyaman gitu. Nah, kali ini nih, aku kan ngeliat kayak teman-temanku gitu ya. Awal-awal aku di rumah tuh juga ya bete lah ya, biasa kita keluyuran gitu kan. Terus udah gitu di rumah mau diapain ya supaya nyaman, apa dan lain sebagainya. It means cost gitu kan. Nah, sekarang dengan kondisi saat ini, mungkin banyak orang yang jenuh, tapi nggak semua orang punya budget tuh untuk ngedekor rumah gitu kan. Nah, gimana tuh kalau Hmm. kayak gitu, Hes? Kamu kan udah pakar banget tuh.
Oh, aduh, sebenarnya bisa dengan memanfaatkan yang ada aja sih gitu, atau DIY gitu. Jadi kayak aku sering DIY sendiri sih. Jadi memanfaatkan kemampuan ketika kita belajar di STM Telkom, kita kan belajar ngebor kan ya. Aku nggak mampu di zaman stempel, nggak punya kemampuan apa-apa tuh. Jadi jadi memanfaatkan kemampuan ngebor kayak gitu nih aku mau kasih tahu nih DIY aku kan. Bentar ya. Dari nih. Ini DIY aku nih. Oh, Kita oh, ngebor. tangan ini ya, ngejahit kamu ya, iseng-iseng kalau Oh, malam. DIY aku. Terus habis Oh, itu boleh ya itu kamu kita sendiri yang ngebuat aku dong, sama home touring. sama sama Aryo. Itu juga Oh, dinding gitu. itu bikin dinding kayak Ya. gitu bisa loh dilakukan sendiri gitu. Jadi nggak semuanya itu kita apa namanya menggunakan budget yang besar gitu. Lain ya. Sebenarnya kita bisa sendiri Oh, gitu. gitu. Sama Aryo, tapi pasti banyakan Aryo ya. Iya iya. Julid bukan kamu. Karena lebih kuat ya. Oh, jadi dikit ya, beli bahan Mm-mm. gitu ya, terus dikerjain sendiri gitu Perubahan. ya. Tapi Mm-mm. sebenarnya Gitu. oke, kalau kita di luar, kalau kita gitu di luar mana, di luar teras maksudnya. Tapi orang-orang di luar, mereka Ah, kebanyakan untuk rumahnya mereka mengerjakan sendiri loh, karena iya bayar iya. mahal Tukang ya. itu mahal banget. Hai Sulfi, iya memang jarak aku tertinggi. Harga tertinggi, aku dong dilempar serbet sama guru jarak kejar. Ya 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 ya. Ya Makanya ya, ya gitu. terus yang kayak gitu tuh sekarang beda ngerjainnya secara teknis, bisa buat dekor rumah gitu ya, gitu Mm-mm. ya. Jadi Betul teman-teman sekali. khawatir kalau misalnya dekor, kita tuh intinya pengen bikin hidup kita lebih happy kan, ganti suasana kayak gitu ya. Jadi, mengeksplorasi atau memaksimalkan yang ada aja dulu gitu ya. Iya, heeh, heeh. Menghasilkan yang ada, yang kita punya aja gitu, yang kita punya kayak gitu. Nah, tapi penyakit mupeng itu gimana? Pengen kan kebanyakan lihat internet, apa ya, interest Pinterest atau ngeliat IG, aduh pengen begini. Kalau kayak gitu gimana tuh? Ya itu memanage memanage nafsu. Inhale, exhale gitu terus ya. Jadi harus memanage nafsu gitu. Jadi ya eh, kondisi kayak gini, kondisi kayak gini gimana survive dulu sih kalau menurut aku. Survive dalam survive secara mental dulu kalau menurut aku. Karena nggak gampang gitu menghadapi kondisi kayak gini. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita benar-benar di lock. Kita kan masuk makhluk sosial gitu lah ya. Anak-anak juga pertama-tama happy di rumah gitu. Tapi lama-lama Bosen. lama-lama sekarang udah merasa jenuh gitu. Padahal di rumah aku sudah berusaha untuk apa namanya, aku ciptain misalkan mereka belajar senyaman mungkin gitu. Kayak gitu aku pindah, misalkan mau belajar di mana gitu, mau di taman, mau di ruang makan, mau di kamar, mau di mana aja aku bikin spot yang nyaman. Tapi ya kayak gitu ya, yang glosor-glosor lah ya gitu, kayak gitu. Bisa kita Ada kontrol kebosanan. kayak gitu ya teman-teman ya. Artinya kalau masa seperti ini, walaupun kita itu mendekor rumah sebagus mungkin, senyaman mungkin, namanya manusia punya ekspektasi berbeda, punya kebutuhan secara mentality beda. Jadi ya it's okay not to be okay lah ya gitu ya. Udah nggak apa-apa, ya kan? Iya, ya rumah dibuat nyaman itu salah satu ikhtiar gitu. Salah satu ikhtiar supaya mental kita tetap terjaga gitu. Hmm, Kalau rumah berantakan kan mood kita pasti nggak bagus kan gitu. Rumah berantakan, terus habis itu kotor kayak gitu kan, jadi nggak bagus. bener. Ya gitu. Jadi itu salah satu kita untuk survive di. Itu salah satu obstacle kita pada saat pengen desain rumah, ngerapin rumah. Kaum laki-laki itu nggak peduli dengan hal itu, guys. Ya. Jadi walaupun kita udah fotoin, kita harus punya waktu sendiri untuk bagusin cepat-cepat foto, setelah itu ambiar, ya. Tuh. Nah, jadi kalau secara mentality
kita jangan putus asa kalau kita udah ngebagusin rumah, ternyata anggota rumah belum tentu mereka akan nyaman sepanjang waktu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak, Ke? Penting kan bisa Iya, main. kayak gimana? Kayak seneng nggak di rumah? Kayak happy di rumah? Happy nggak di rumah? Bosan nggak, Nak? Pengen sekolah nggak? Pengen. Pengen ke mall. Pengen ke mall. Beli CD juga mau. Iya, beli CD. Ada bunda lagi dulu ya. Oke. Itu kayak anak bontotnya Bu Hesti dan Aryo, teman-teman belum tahu. Nah, kan kalau rumah sakit sebelum pandemi udah sering ya dijadiin spot untuk bikin iklan, sinetron dan lain sebagainya. Istilahnya udah menghasilkan uang. Sekarang kan ya. Kamu ada hobi lain nggak sih, Hes, selain yang baru ya, selain interior rumah yang saat ini kamu lakukan? Sebenarnya tujuannya untuk support juga terhadap interior rumah itu sendiri. Hobi lain aku nggak ada sih. Paling aku cuman terima endorse aja sih. Terus habis itu yang ini tanaman sih buat makan sehari-hari. Tapi nggak sehebat Fitri sih. Aku cuman buat konsumsi sendiri aja gitu, maksudnya konsumsi hari-hari aja kayak bayam gitu yang memang dimakan setiap hari itu aja biar ya untuk survival di masa pandemi. Hiburan kan buat kita ya. Jadi iya banget. Nah, itu hiburan banget. Jadi sekarang menekuni hidroponik ya. Hidroponik sama ya tanaman-tanaman gitu, tanaman yang dimakan sehari-hari kayak cincau, terus habis itu daun pandan yang gitu-gitu. Di rooftop ya? Oke. Nah, itu teman-teman bisa juga kita lakukan. Itu si Fitri juga keren banget kan? Wah, keren itu, luar biasa. Aku salut teman kita satu itu, luar biasa. Emang keren. Kenapa begitu ya? Lah yo Bu Tejo, kok iso to kanca awake dhewe itu keren. Aku menyesal dulu zaman sekolah suka bolos. Ke UKS ya guys. Mohon pisan. Duh, orang itu.